tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya motor. Wallahi miskin yang tidak bisa merasa kelezatan iman dan taat. Itulah orang miskin. Yang ada Al-Quran yang sangat berharga di depannya, tetapi dia tidak bisa mengambil manfaatnya, tidak bisa mengambil barakahnya. Itu miskin. Tidak bisa istiqamah tanpa pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu selalu berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah berikan taufik agar saya istiqamah di jalanmu akhir hayat. Jangan tinggalkan doa, terus setiap waktu doa yang mustajab, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya doa ini yang suka sampaikan kepada jemaah, saya harap jangan di antara kita yang tinggalkan doa ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sering membaca doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kami atas agama. Boleh dalam amal salih itu kita sudah di dunia kubur, boleh jadi sinar. Allah bagi cahaya. Cahaya dari mana? Salat, wudu, sedekah, puasa, silaturrahim, akhlak mulia, amanat, jujur, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Semua kebaikan dia usahakan dan dia amalkan. Di situ Allah terangkan kubur yang namanya kubur sempit, gelap, dan kita sudah nampak macam mana kubur. Boleh dalam kata murid ini kepada gurunya, saya mendapatkan pelajaran kalau manusia mengambil sahabat akrab, tapi begitu masuk kubur dia boleh pisah. Saya jadikan amal salih adalah sahabatku, saya jadikan amal salih adalah temanku, saya jadikan amal salih adalah akrab dan rapat samaku. Karena saya yakin begitu saya meninggal dunia, masuk kubur, satu-satunya yang boleh temani saya, yang boleh sahabat sama saya, yang boleh ikut sama saya adalah amal salih. Orang mukmin bersikap, kalau berita yang mau didengar itu baik, lanjut. Kalau tidak baik, mohon bilang sama yang membawa berita, diam loh, saya tidak mau dengar, saya tidak mau tahu. Biarpun ada orang membawa fitnah, saya sering didatangin, ada si kiai ini, si ustaz ini, dia suka mau sebutkan nama antum, menjelekan antum. Saya bilang diam, saya tidak mau tahu. Dan ana ingin kasih tahu supaya kamu berhati-hati. Saya tidak perlu berhati-hati sama manusia, saya berhati-hati sama Allah supaya jangan kena siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Istiqamah beribadah. Saya tidak peduli apa yang diucapkan oleh manusia, tidak usah pedulikan, tidak usah dengar. Supaya apa? Supaya besok ketemu semua orang dengan hati yang bersih, tidak ada satupun kita sakit hati sama orang, siapapun dia. Bukan para penghafal Al-Quran saja, tapi orang yang mencintai Al-Quran, dekat sama Al-Quran, membaca Al-Quran, walaupun sekedar baca belum hafal, bisa jadi ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, qal iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat memberikan syafaat kepada siapa? Ashabihi, sahabatnya. Sahabatnya siapa? Bukan yang hafal kata Rasulullah, tapi ashabihi, ashabihi yang dekat, yang iqra'u. Makin dekat sama Al-Quran, walaupun bacaannya belum lancar, belum faham makna Al-Quran, belum mentadabburi Al-Quran, belum menamalkan Al-Quran, sekedar baca saja bisa mendapatkan syafaat Al-Quran. Kematian itu pasti kita akan ketemu. Tidak ada orang yang bisa terhalang dari kematian. Kalau ada yang berhak dan boleh terhalang dari kematian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad aja sudah mati, sudah meninggal dunia.
Walaupun di alam barzakh Nabi Muhammad SAW memiliki kehidupan khusus, bisa mendengar salawat kita, bisa menjawab salam kita, tapi kita tidak tahu bagaimana nasib kita. Yang menentukan nasib kita nanti di alam kubur adalah kita. Apapun yang kita isi dalam kehidupan kita, itu yang akan menjadi hasilnya, kita akan ambil panennya nanti di alam kubur dan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tak perlu kita fikirkan kapan kita mati atau apa tanda-tanda, tetapi yang perlu kita fikirkan mempersiapkan diri menghadapi kematian. Apa yang semestinya saya lakukan untuk menghadapi kematian, untuk menuju husnul khatimah? Itu yang perlu kita fikirkan. Amalan yang baik, bertakwa, jadi orang yang berguna bagi orang lain, jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain, dan terus menjadi orang-orang yang selalu berbuat baik untuk dirinya dan juga untuk orang yang ada di sekitar. Jaga salatnya, jaga Qur'annya, jaga akhlaknya, dimanapun anda berada. Itu semua menjadi tanda-tanda anda benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Orang-orang yang senantiasa istiqamah tahajud di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, walaupun kemampuannya terbatas, jaga tahajudnya walaupun 2 rakaat, tutup dengan witir, menunjukkan keistiqomahan kita. Allah tidak minta yang banyak, tapi Allah minta istiqamah walaupun sedikit. Sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih, inna Allah yuhibbu minal amali adwamahu wa in qall. Allah subhanahu wa ta'ala cinta amalan hamba-hamba yang istiqamah walaupun sedikit. Bulan Ramadan itu madrasah. Madrasah. Selama bulan Ramadan kita belajar. Sesudah Ramadan lulus, bagaimana praktik. Itulah sesudah Ramadan sudah lulus dengan ampunan Allah. Amin. Semoga kita semuanya sudah lulus di bulan Ramadan, mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo kita praktik sesudah Ramadan. Praktiknya apa? Ibadah dan taat yang biasa setiap hari, setiap malam di bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menjaga terus istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Itu intinya. Salah satu nikmat yang termasuk sedikit diperhatikan oleh kita, jarang disadari nikmat itu, padahal sebab nikmat itu bisa kita menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menjalankan kegiatan sosial, kita bisa menjalankan aktivitas silaturrahim, mencari nafkah dan rezeki, menurusi keluarga. Dalam keadaan kita bisa salat Id, bisa kita salat ke masjid. Nikmat yang membuat ini semua lancar adalah nikmat aman. Nikmat aman yang wajib kita sebagai umat Islam di Indonesia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut hari ini Yaumul Jawaiz, hari-hari oleh-oleh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh-oleh untuk siapa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah berhasil memaksimalkan ibadahnya dan menjalani tugasnya sepanjang bulan suci Ramadan. Antara tilawatul Quran, qiyamul lail, puasa, bersedekah, membagi buka puasa, dan mengamalkan banyak kesempatan beramal salih. Apalagi di 10 malam terakhir mereka berlomba-lomba mengharapkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar cuma 1 malam, dari habis maghrib sampai subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bagaimana kita menjaga semua ibadah sesudah Ramadan? Kata ulama, alamatu qabuli ta'ah
an tatba'uha bi ta'ah. Tanda Allah menerima ibadah dan taat kita di bulan suci Ramadan, kita terus istiqamah sesudah bulan suci Ramadan. Saya ulangi lagi. Tanda Allah menerima ibadah dan taat kita di bulan suci Ramadan, sesudah Ramadan kita terus menjaga ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. InsyaAllah seluruh jemaah tidak tinggalkan salat qiyamul lail, karena qiyamul lail bukan hanya di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan betul berjamaah di masjid, tapi jangan setelah Ramadan tinggalkan qiyamul lail. Belum bisa 8 rakaat, 11 rakaat seperti di masjid panjang, usahakan yang penting salat walaupun 3 rakaat, salat witir walaupun 3 rakaat. Salat itu yang tidak pernah Rasulullah SAW tinggalkan. 3 rakaat, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah Sabbih isma rabbikal a'la, rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga setelah Al-Fatihah Qul huwallahu ahad. Udah kurang lebih 5 menit 7 menit nama kita dicatat ahli qiyamul lail. Walaupun beberapa menit saja, tidak panjang, termasuk ahli qiyamul lail. Alhamdulillah. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu di malam akhir Ramadan, beliau berkata, ala laita syi'ri manil faizu fina fanuhanniya wa manil khasiru fina fanu'azziya. Siapa yang beruntung di bulan suci Ramadan, siapa yang mendapatkan hadiah di bulan suci Ramadan, kami mengucapkan tahniah, kami mengucapkan tahniah. Siapa yang rugi, tidak diampuni oleh Allah, tidak beruntung di bulan suci Ramadan, kami berikan ta'ziah karena musibah besar. Satu lagi, puasa Syawal, 6 Syawal. Mana jawab bertanya, saya puasa 6 Syawal, apakah harus berurutan? Mulai dari tanggal 2 Syawal atau 3 Syawal langsung kita selesaikan 6 hari? Tidak, terserah. Berpuasa 1 hari, 2 hari, istirahat, baru lanjut 3 hari. Yang penting 6 hari itu di bulan Syawal. Ada satu pertanyaan, yang punya qada hutang puasa Ramadan, khususnya ibu-ibu, boleh enggak puasa Syawal padahal belum qada Ramadan? Betul enggak? Boleh tak puasa Syawal 6 hari padahal Ramadan belum selesai, masih punya qada? Itu beda antara ulama. Ada yang berkata boleh, sangat boleh, walaupun masih punya hutang puasa Ramadan, puasa 6 hari Syawal alhamdulillah dapat pahala. Kenapa boleh? Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha puasa qada Ramadan di bulan Sya'ban, dan gak mungkin Siti Aisyah tinggalkan puasa sunnah yang penting kayak Syawal, Senin, Kamis dan lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, dia mendapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Boleh berturut-turut atau bisa dibagi, bahkan boleh setiap Senin dan Kamis di bulan Syawal. Hari Senin kita nawaitu 6 hari Syawal sekaligus sunnah hari Senin, karena menurut sebagian ulama boleh kita gabungkan niat ibadah sunnah walaupun 2 ibadah dalam 1 niat. Begitu luar biasa amalan ibadah yang 1 kali kita laksanakan, Allah lipatkan ganda 10 kali lipat. Rasulullah, lillahi ma fis samawati wal ard, inna Allaha huwal ghaniyyul hamid, walau anna ma fil ardi min شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن
الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى